Mas Bu. Oke. Wait. Kayaknya baru masuk 62 doang, masih kurang banyak. Kalian harusnya 80-an kan total, 2 kelas? Tapi nggak apa-apa daripada nungguin yang lain deh. Nanti soalnya kalian makin lama juga kelarnya. Tapi suara aku kedengaran jelas gak nih? Jelas, Bu. Terdengar jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Jelas, Bu. Siap. Oke, sebelum kita masuk, mana ya? Ini. Oke. Sudah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, sebetulnya saya mau bahas dulu nih kira-kira setuju nggak kalau misalnya penilaiannya itu akan diadakan kuis, kemudian akan diadakan tugas dan juga UAS. Kan kita udah bahas sebelumnya ya. Atau kalian mau gimana? Banyakin tugas kah? Banyakin kuis kah? Atau kalian mau nanti diskusi dulu, kemudian nanti dikirim ke ibu berapa persennya? Karena kalau misalnya ibu mengambil keputusan sendiri, misalnya nih 45% untuk UAS, kemudian tugasnya 15%, kehadiran 15%, takutnya kalian merasa keberatan dengan seperti itu. Nah, kira-kira mau diskusi dulu kah nanti sama teman-teman atau gimana kira-kira?
Mungkin diskusi Enak ya. sendiri terlebih dahulu. Oke. Nanti minggu depan baru ini ya, baru kita obrolin lagi ya, harus berapa persennya gitu ya. Iya Bu. Oke deh. Soalnya sayang banget nanti kalau misalnya aku menentukan segini tapi kalian keberatan. Misalnya UASnya 45%, kalian keberatan nggak dengan UAS 45%? Nilai UASnya ya. Terus misalnya UASnya akan aku adakannya offline, kemudian no cheat sheet. Nanti takut kalian keberatan, jadi kalian discuss aja dulu mau kesepakatannya gimana. Nanti minggu depan di storein ke aku gimana finalnya, kalian mau berapa persentasenya. Astagfirullah. Terus nanti kalian jadinya nggak merasa nilai kemarin setelah sebelum UTS merasanya nih sebelum UTS misalnya ada yang nilainya nggak maksimal, malah setelah UTS tambah nggak maksimal lagi, takutnya kayak gitu. Jadi ya kalian bisa atur dulu sendiri gimana kok strateginya supaya nanti bisa balance antara nilai sebelum dan sesudah UTS-nya. Oke, paling itu dulu. Nah, untuk FISDAS 1 ini kita bakal membahas tentang rotational motion di pertemuan ke-8, yang mana nanti selanjutnya masih ada berapa pertemuan lagi kita? Sampai 12 kah? 13? 14 pertemuan lagi? Sampai 4 pertemuan 14 maksudnya. Tentang FISDAS ini. Ya, sebetulnya basic aku bukan di fisika, cuman mari kita sama-sama belajar. Karena ini bukan basic aku ya sebetulnya. Nah, terus buku yang dipakai masih sama Bu Elsa ya kemarin. Bu Elsa masih pakai Gian Colli. Nanti bagi yang belum punya, mungkin nanti saya share di Aldiru ya ininya. Atau kalian cari di internet juga banyak kok e-booknya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang angular quantities. Mungkin kalian udah nggak asing karena mungkin di SMA itu udah pernah dibahas. BTW ini nggak keubah nggak slide-nya? Coba Bu. Ubah. Oke. Iya. Ya, thank you. Di angular quantities ini kalian udah nggak asing lah ya, dari SD mungkin udah nggak asing gitu ya. Apa sih angular quantities itu? Di sini juga ada lingkaran. Kalian udah tahu kan rumus lingkaran apa sih pada dasarnya. Cuman pada rotational motion ini dia semua titik itu pada benda bergerak melingkar berotasi mengelilingi sumbu rotasi O. Nah, sebelumnya kan kita lihat. Nah, sorry. Ini kan sebelumnya kalau kalian melihat rumus lingkaran cuma PR kuadrat. Nah, kalau di sini kita udah memulai bahas tentang rotational motion atau gerak rotasi yang mana bersumbu ini. Dia akan terus bergerak dari sini ke sini searah jarum jam atau bahkan melawan jarum jam ke seluruh titik dengan sumbu rotasi O ini. Nah, jari-jari lingkarannya adalah R. Ini mah tahu ya, karena dari dulu juga nggak pernah berubah. Jari-jari lingkaran R, di mana merupakan jarak titik P dengan sumbu O ini. Ini adalah jari-jari. Sudah paham lah ya. Kalau dua kalinya jari-jari apa? Diameter. Nah, semua titik pada garis lurus yang ditarik melalui sumbu tersebut bergerak melalui sudut yang sama, yaitu sudut beta. Nah, misalnya ini kira-kira berapa derajat nih? Kalau di sini adalah 90, maka setengahnya mungkin di sini adalah 45 derajat. Nah, terus sudut theta digunakan untuk menunjukkan posisi sudut benda berputar. Nah, kalau misalnya segini berarti 45, kemudian di sini ketika siku-siku sudutnya berarti di sini 90, ketika di sini berarti 180 dan seterusnya. Sudut theta digunakan untuk menunjukkan posisi sudut benda berputar atau seberapa jauh benda telah berotasi. Berarti kalau yang ini dia setelah berotasi sebesar 45 derajat terhadap garis referensi atau sumbu 0 ini. Sudut theta dalam radian didefinisikan sebagai di mana L is
arch length atau panjangnya di sini. Dan rumus theta itu adalah L dibagi dengan R. Sebetulnya hampir sama kayak rumus yang kita tahu ya. Nah, di sini panjang dari L ini dibagi dengan R atau dari jari. Itu untuk menentukan sudut tetanya berapa. Kemudian, bagaimana dengan angular quantities atau angular displacement atau perpindahan angular? Kita lihat sebagai contohnya pada roda ya. Kalau roda itu kan selalu berputar. Berputarnya searah nggak? Searah. Kalau nggak searah, kalau dua arah, serem ya. Kalian maju mundur. Nggak jelas arah rotasinya. Sementara kalau misalnya roda ini kalian akan berputar terus searah. Di sini untuk mencarinya adalah dengan delta theta, yaitu dikurangi theta 2 dikurangi 1. Nah, jadi sudut yang 2 ini, contohnya di sini ya. Untuk mengetahui theta 2 ini, kita mengurangi dari yang 2 dikurangi dengan 1. Maka di sini kita menemukan delta tetanya berapa. Kemudian untuk menentukan rata-rata angular velocity-nya didefinisikan sebagai total perpindahan angular dibagi dengan waktu. Omega sama dengan delta theta yang kita tahu dengan mencari perbedaan sudutnya, yaitu theta 2 dikurangi theta 1. Nah, di sini dibagi dengan delta waktu atau waktunya. Kemudian notice bahwa semua titik pada benda berputar dengan kecepatan sudut yang sama. Karena setiap posisi pada benda bergerak melalui sudut yang sama dalam interval waktu yang sama. Jadi, bergeraknya itu dalam kecepatan sudut yang sama. Nah, dengan rumus yang sudah kita ketahui. Selanjutnya, bagaimana dengan arah perputaran CW dan CCW? Rata-rata angular acceleration didefinisikan sebagai laju perubahan angular velocity terhadap waktu. Nah, ini rumusnya. A sama dengan omega 2 dikurangi omega 1 dibagi delta waktu atau perbedaan waktunya. Sehingga kita ketahui adalah perbedaan antara berotasi dengan terus kecepatannya meningkat, sehingga pada poin P-nya ini bernilai tangen. Kemudian untuk mencari A tangen dengan delta V dibagi dengan delta waktunya. Total linear acceleration dari titik benda berputar adalah vektor penjumlahan dari dua komponen, yaitu vektor A sama dengan tan ditambah dengan R di sini ditambah dengan di sini. Itu untuk menentukan vektor A-nya, di mana radial komponen AR-nya adalah radial untuk centripetal acceleration dan arahnya menuju pusat titik lingkaran atau di sini. Atau kita dapat menulis terms-nya atau persamaannya dengan omega menjadi AR sama dengan VE kuadrat per R. Di mana R kan jari-jari. Ibu, ada yang muncul suaranya. Gambarnya tidak kelihatan. Slide-nya Bu, nggak kelihatan Bu. Enggak. Masa sih? Tadi juga nggak pindah Bu ya slide-nya. Di mana? Masih ada yang di mana slide-nya? Wait. Yang pertama Bu, yang angular masih di pertama? Iya. Oke, wait. Aku coba. Nggak apa-apa, aman. Aku ubah entire screen aja deh. Nah, kalau ini muncul ya? Ini muncul nggak? Udah muncul. Udah ada Bu. Oke, ini ya. Kemudian berikut adalah hubungan antara linear and rotational quantities. Tadi nggak apa-apa kalau masih bisa kalian baca itu. Di sini kalau ada perbedaan linear and rotational quantities, di sini ada linearnya, tipenya, dan ada rotationalnya. Ketika linear X, maka rotationalnya adalah theta. Relasinya, hubungannya adalah X sama dengan R dikali dengan theta. Untuk mencari velocity sendiri, rotationalnya adalah omega. Ini adalah kesimpulannya dari yang tadi ya. Untuk
velocity sama dengan R atau jari-jarinya dikalikan dengan omeganya. Kemudian untuk akselerasinya, A-tan sama dengan R dikalikan dengan A. Di sini kalian harus menggunakan radians ya. Boleh nih nanti ketika kalian kuis atau misalnya apa namanya, puas menggunakan kalkulator, tapi pastikan kalkulatornya saintifik dan menggunakan radians. Jadi pastikan di kalkulator kalian nanti modenya adalah mode radians, bukan mode degree. Itu. Karena akan ada perbedaannya tuh ketika kalian menggunakan radians dan juga degree di kalkulator. Nanti next time kalau udah mulai masuk, karena minggu depan kan kita nggak akan online lagi ya. Soalnya minggu depan kita ada kelasnya buat next PLN. Kalian kan wajib ikut tuh. Nah, jadi akan kosong lagi. Kemungkinan kita pindah kelas mungkin mau Kamis sore lagi atau mau Sabtu pagi lagi. Bebas kalian maunya gimana. Untuk pengganti hari Rabu depan. Gitu. Nanti kita bahas lagi untuk pertemuan penggantinya ya. Kemudian kita dapat menghubungkan angular velocity omega dengan frekuensi rotasi F. Frekuensi merupakan jumlah revolusi sempurna per detik. Satu revolusi merupakan sudut dari 2 pi radian, sehingga satu revolusi per second sama dengan 2 pi radian per second. Maka secara umum, frekuensi terhubung dengan angular velocity dan juga omega. Rumusnya adalah frekuensi sama dengan omega per 2 pi atau omega sama 2 pf. Ini kalian udah tahu lah ya, rumus dasarnya kita masih pakai rumus dasarnya di sini. Untuk unit frekuensi revolution per second diberikan nama spesial yaitu hertz, yang mana kalian sudah tidak asing lagi bahwa hertz adalah satuannya ya. Kalian udah sering banget tuh menggunakan, bahkan hari-hari juga nanti kalau misalnya kalian mengambil konsentrasi telekomunikasi, kalian akan tidak asing dengan hertz ini. Waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskan satu revolusi sempurna disebut dengan periode T, dan ini berkorelasi dengan frekuensi. Maka dari itu, kalian tahu lagi rumus dasar amplitudo atau periode sama dengan 1 per F. Ini sudah tidak asing lagi ya. Keubah nggak gambarnya? Keubah kan? Constant angular acceleration. Keubah, Bu. Keubah. Oke. Persamaan gerak untuk constant angular acceleration sama dengan persamaan gerak untuk linear motion dengan mensubstitusi angular quantities untuk besaran linear. Jadi kalau pakai persamaan kinematik, omega sama dengan omega 0 ditambah dengan alpha t. Kemudian untuk yang linear, V sama dengan V0 plus alpha t. Kemudian ini kalian bisa baca sendiri ya. Ada banyak rumusnya yang akan kita pakai. Nah, di sini ada rolling motion without slipping atau menggelinding tanpa tergelincir, bergantung pada gesekan statis antara benda menggelinding dengan tanah atau permukaan. Nah, kalau kalian naik sepeda tuh kan nggak pasti jalannya tuh akan mulus ya, pasti ada kan yang berbatu dan yang lain-lain. Nah, itu nanti akan bagaimana sih si gesekannya ini, kemudian bagaimana sih gesekan statisnya gitu. Nah, gesekan tersebut statis karena titik kontak benda yang menggelinding dengan permukaan selalu diam setiap saat. Jadi ketika kalian naik sepeda itu akan without slipping ya, yang tanpa tergelincir, berarti kan permukaannya datar. Nah, ini statis karena titik kontak benda menggelinding dengan permukaan selalu diam setiap saat. Kalian akan terus aja melaju, rodanya akan terus berputar tanpa adanya titik kontak benda yang berhenti. Rolling without slipping melibatkan rotasi dan translasi, yang mana terdapat hubungan antara linear speed of the axle, V, dan angular velocity of the rotation wheel, atau omega, yaitu kita bisa tahu rumusnya V sama dengan R dikalikan dengan omega. R itu radiusnya ya. Atau jari-jarinya dari titik pusat ini ke si P ini. Nah, untuk mencari V-nya, yaitu dengan R atau jari-jarinya dikali dengan omega.
Rolling motion without slipping. Pada gambar A ini, kita menunjukkan roda yang menggelinding ke kanan tanpa adanya slip. Karena di sini permukaannya datar ya. Pada saat ditunjukkan, titik P pada roda bersentuhan dengan permukaan sesaat diam. Jika P tidak diam, maka roda akan slip. Nah, kalau misalnya titik P-nya ini nggak diam, maka roda akan slip. Atau ketika misalnya permukaannya tidak rata gitu ya, maka dia akan terjadi yang namanya slip. Velocity of the axle pada pusat roda C adalah V apa? Kok aku lupa. Vektor V. Nah, kemudian pada gambar B kita dilihat, kita menempatkan diri kita dalam kerangka acuan roda. Nah, dalam kerangka acuannya nih ya, yaitu kita bergerak ke kanan dengan kecepatan relatif terhadap permukaan. Maka, dalam acuan ini, poros C akan diam. Sedangkan permukaan tanah dan titik P bergerak ke kiri dengan kecepatan min karena dia bergeraknya tidak searah dengan jarum jam atau dia ke sebelah kiri ini, maka dia akan bernilai min yang mana kita melihat pure rotation. Nilai V ini sama dengan gambar A. Nah, itu sebenarnya sama. Sehingga kita melihat bahwa linear speed of axle V-nya relative to the ground. Berhubungan dengan angular velocity omega dari roda. Itu rolling motion. Kemudian kita masuk ke torsi. Untuk membuat sebuah benda berotasi, diperlukan yang namanya force, position, and direction of force. Force itu apa ya? Ini aku pengen ngomong sendiri. Coba aku mau ada ngobrol sama kalian. Force itu apa? Hasil gerakan benda yang pindah dari satu titik ke titik lain. Iya, betul. Position and direction of the force. Oke. Jarak tegak lurus dari sumbu rotasi ke garis di mana gaya bekerja disebut dengan lever arm atau moment arm. A longer moment arm sangat memudahkan kita dalam merotasikan benda. Ini ya contohnya. Ini akan ketika kita masang ban nih, kita butuh menggunakan si longer arm ini karena untuk memudahkan kita dalam merotasikan benda, sehingga yang tadinya baut dari roda ini sangat kencang, kita pakai moment arm ini, maka akan memudahkan kita dalam melonggarkan bautnya untuk mengganti roda tersebut. Itu ternyata masuk ke dalam fungsi torsi loh. Angular acceleration sebanding dengan hasil kali gaya dengan moment arm. Hasil kali ini disebut dengan moment gaya terhadap sumbu atau torsi. Sebelumnya kita mendefinisikan jarak yang tegak lurus dengan sumbu rotasi ke gaya bekerja yang disebut dengan moment arm, sehingga moment arm adalah jarak yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi dan garis imajiner yang ditarik sepanjang arah gaya. Kita bisa lihat di sini ya, gaya FC akan kurang efektif dibandingkan dengan FA, dan jika FD diterapkan, maka pintu tidak akan berrotasi. Kita lihat di sini, kalau FC ini akan kurang efektif dibandingkan dengan FA, karena dia akan mereng nih, dan jika FD ini diterapkan, maka pintu tidak akan berotasi. Ya, kalau FD-nya diterapkan, otomatis dia nggak akan pindah dong, akan tetap sama, karena dia satu arah. Gitu. Lalu, moment arm untuk gaya seperti FC ini, si FC ini, ditentukan dengan menggambar garis sepanjang arah FC selanjutnya. Berarti ke atas nih, kita lihat di gambar sini, di gambar B, itu akan mengarah ke selanjutnya. Yang tegak lurus terhadap garis ini yang menuju sumbu rotasi dan juga tegak lurus terhadapnya. Nah, kita akhirnya ketemu nih titiknya, ternyata tegak lurus nih, dianya di sini, maka akan membentuk sudut siku-siku. Sedangkan untuk FA adalah full distance dari proses hingga knop pintu RA, di mana RC kurang dari RA. Nah, RC kurang dari RA, betul nggak? Betul ya, karena RA akan lebih panjang nilainya dibandingkan dengan RC ini. Maka secara umum kita dapat menuliskan magnitud dari torsi terhadap sumbu tertentu sebagai ini ya. Nih, kita lihat di sini dulu gambarnya. Axis of rotation-nya. Di sini ada sudutnya. Kita lihat di sini sudutnya siku-siku ya. Dari point of application dari force ini. Dari
force dorongannya ini. Nah, kekuatannya ini. Nah, di sini adalah jari-jarinya. Kalau kita lihat dari gambar sebelumnya, bahwa RA tadi adalah lebih kecil daripada RA, sehingga nilai RA akan lebih besar daripada si RC ini. Cara untuk menentukan torsi berkaitan dengan satu gaya adalah dengan menguraikan menjadi komponen-komponen sejajar dan tegak lurus terhadap garis yang menghubungkan sumbu ke titik penerapan gaya, sehingga maka rumusnya akan berbeda lagi nih. Kalau sebelumnya itu yang kita fokuskan adalah di jari-jarinya, dan ketika ini menguraikan menjadi komponen-komponen yang sejajar, kita sejajarkan gitu ya di sini, bahwa yang tadinya kita tarik garis lurus ke sana, bentuknya akan seperti ini. Setelah kita sejajarkan ternyata akan seperti ini, maka rumus torsinya sendiri akan berbeda, maka akan seperti ini gitu. Itu untuk torsi. Selanjutnya, nah ini ada contohnya. Two forces, FB sama dengan 20N, and FA sama dengan 30N, are applied to meter stick which can rotate about its left end. Jadi ada dua dorongan ya, atau tekanan kekuatan FB sama dengan nilainya itu 20 Newton dan FA-nya itu 30. Dan diaplikasikan dengan meter stick atau penggaris yang dapat berotasi ke kiri pada gambar ini, dan si FB ini tegak lurus, which force exert the greater torsi, FA. Mana yang torsinya memiliki torsi lebih besar, si FA, FB, atau keduanya sama? Nah, ini kita menggunakan rumus yang tadi. TB sama dengan setengah R dikali 20 sama dengan 10R. Sementara untuk si FA-nya ini R kali 30 sin 30 derajat sama dengan 15R. Jadi bisa kita tahu bahwa nilainya lebih besar yang mana? Ternyata lebih besar yang A, karena dia ada perubahan sudutnya mengarah ke sana. Nah, jadi keduanya itu tidak sama. Oke, kemudian ada rotational dynamics, torsi, dan rotational inertia. Sebelumnya kita berdiskusi bahwasanya angular acceleration dari A, berotasi objek, dan proporsional dengan net torsi tau yang ditetapkan ke objek tersebut. Maka merupakan sum dari semua torsi yang ada pada objeknya. Hal ini berhubungan dengan hukum kedua Newton untuk translational motion, di mana percepatan tidak hanya berbanding lurus dengan net force, tapi juga berbanding terbalik dengan yang mana kalau misalnya lu lagi berak atau kencing di dalam toilet yang satu, lu bisa lihat ke toilet yang kedua. Tolong dong nih manajemen mallnya, masa itu toilet kayak gitu? Halo, ada yang bocor? Gak dibenerin sih. Apa? Sudah ngomongin soal mallnya, bisa saya lanjutin? Bisa, Bu. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sampai mana tadi ya? Nah, oke, sampai hukum kedua Newton ya. Oke, selanjutnya kita bahas di sini. Pertama kita definisikan kasus sederhana. Partikel dari massa M berputar dalam lingkaran berjari-jari R di ujung tali atau batang yang massanya kita abaikan jika dibandingkan dengan si M yang ini. Jadi diberikan sebuah force atau diberikan sebuah kekuatan ya yang bekerja pada massa M di sini, dikasih muatan bersinggungan dengan lingkaran nih. Torsi yang menghasilkan angular acceleration menggunakan rumus si tau sama dengan R dikalikan dengan F. Jika kita menggunakan hukum kedua Newton untuk linear quantities, sigma F sama dengan MA, maka persamaan yang menghubungkan angular acceleration dengan tangential linear acceleration ini, maka akan seperti ini. Nah,
F sama dengan M kali dengan A. Kemudian karena kita memiliki jari-jari di sini, kita adalah menambahkan M, R kali A. Kemudian kita kalikan kedua sisi R untuk mendapatkan torsi. Dengan rumus seperti ini. MR kuadrat dikalikan dengan A. Setidaknya di sini kita memiliki hubungan langsung antara angular acceleration dan torsi yang ditetapkan. Nilai mr kuadrat merepresentasikan rotational inertia dan partikel dan biasanya disebut dengan moment of inertia. Sekarang mari kita perhatikan rigid objek yang berputar seperti roda yang berputar pada sumbu tetap poros yang melalui pusatnya. Kita dapat membayangkan roda tersebut terdiri dari banyak partikel yang terletak pada berbagai jarak dari sumbu rotasi ya. Kita dapat menerapkan persamaan momen inersia ini untuk setiap partikel benda tersebut, lalu menjumlahkan semua partikel tersebut. Dari jumlah berbagai torsi, maka kita dapatkan rumus seperti ini ya. Sigma mr kuadrat baru kan dikalikan dengan A. Kita memfaktorisasi si alfa ini karena memiliki nilai yang sama untuk semua partikel rigid object. Kita masuk ke contohnya, mana contohnya? Wait. Nah, di sini ada two weights on a bar, different axis, different jadi ada apa sih? Sebuah bar atau sebuah kotak yang memiliki perbedaan berat dan berbeda juga si aksisnya. Kemudian yang mana masanya 5 kilo dan juga 7 kilo. Ya, di sini 5 kilo dan di sini 7 kilo. Are mount for M dengan jarak 4 meter. Dan pada gambar 8 dan 9 ini, hitunglah momen dari inersia sistemnya. Yang pertama, berapa sih ketika rotasinya itu setengah dari beratnya. Dan yang kedua, ketika rotasinya dengan 0,5 meter to the left. Nah, yang ketika dia ini berputarnya 0,5. Nah, untuk menghitungnya, kita lihat di sini penyelesaiannya. Dia menggunakan rumus apa tadi ini? Hukum Newton ya, yang dimasukkan dengan torsi sehingga kita memiliki persamaannya sigma mr kuadrat. Di sini masanya adalah 5 kilo dikalikan dengan jari-jarinya. Karena di sini jaraknya adalah 4, maka kita setengahnya ya, yaitu 2. Ditambah dengan 7 kilo dikalikan dengan 2 lagi kuadrat. Sama dengan kita ketemu hasilnya adalah 48 kg meter persegi. Kemudian kita hitung lagi nih, ini untuk yang A. Kemudian kita hitung yang B. When rotated about an axis 0,5 meter. Gimana sih ketika dia berputarnya itu ketika di sebelah sini, bukan di tengah-tengahnya lagi, tapi dia ketika ada di 5 kilo ini, yang berada dekat 5 kilo ini, maka kita pakai rumusnya pun tetap sama, sigma mr kuadrat, tetapi kita ubah di sini R-nya. Di sini 5 dikalikan dengan 0,5 karena dia berada di titiknya di sini ya. 0,5 ke kiri. Dari titik si bar 5 kilo ini dia geser ke kiri sejauh 0,5 meter. Ditambah dengan 7 kilo dikalikan 4,5. Kenapa 4,5? Di sini 4 meter ditambahkan dengan 0,5 sehingga jari-jarinya adalah 4,5 meter persegi. Meter kuadrat, sorry. Terus habis itu kita menemukan bahwa hasil dari 5 dikalikan dengan 0,5 adalah 1,3, betul? Kemudian ditambahkan dengan 142. Nah, sama dengan 140. Ketika kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 143. Selanjutnya,
Untuk contoh yang diilustrasikan kedua poin ini, pertama, moment of inertia of given system berbeda untuk si axis-nya ini, rotasinya ini ketika berbeda. Kemudian yang kedua, kita lihat pada penyelesaian yang B, bahwa massa yang dekat lebih dengan si rotasinya ini, dia memiliki total yang lebih sedikit dibandingkan dengan si yang jauh daripada si massa yang jauh daripada titik rotasinya. Nah, kita bisa lihat ya, nilainya pun berbeda ketika si rotasinya ini ada di tengah-tengah dan juga ketika ada di dekat dengan salah satu bebannya. Nah, rotational dynamic, torsi, dan rotational inertia. Untuk sebagian besar benda biasa, massa terdistribusi secara kontinu dan perhitungan momen inersianya adalah sigma mr kuadrat bisa sulit nih. Tapi, dengan persamaan yang dapat dihitung menggunakan kalkulus untuk momen inersia, benda-benda terbentuk peraturan dalam hal dimensi benda. Jadi, ketika bendanya terdistribusi secara kontinu, sebenarnya tuh perhitungannya bisa jadi sulit ya. Tapi kita dengan perhitungan sederhananya nanti kita sederhanakan lagi, sehingga nilainya itu, si sigma mr kuadrat bisa kita masukkan ke dalam rumus ini, di mana M merupakan total massa Hooke-nya. Nah, kita lihat contohnya nih. Oh, ini adalah bukan kesimpulan, ringkasan dari Tin Hooke. Nah, ada macam-macam nih, ada sampai kemana aja arah perputarannya, dan juga rumus-rumus yang kita gunakan kira-kira seperti apa. Ketika Tin Hooke ini kita menggunakan mr kuadrat aja, tapi ketika Tin Hooke radius R-nya dengan lebar tertentu, maka juga perhitungannya beda lagi nih. Kemudian untuk yang solid cylinder, dia juga perhitungannya akan berbeda lagi dengan si MR ini. Ketika si Tin Hooke-nya ini dia nggak memiliki tengah-tengah ya, dia bolong gitu kan tengahnya. Dia akan moment of inertia-nya dia cuma menghitung mr kuadrat. Sementara kalau yang ada solid gitu kan, full dia padat, itu dia rumusnya akan berbeda lagi dengan rumus ini. Kemudian ketika hollow cylinder dengan inner radius dan juga outer radiusnya, kita lihat di sini kan ada dua ya, maksudnya kayak donat nih bentuknya nih. Dia ada innernya dan juga ada outernya. Dia menggunakan rumusnya setengah kali M kali MR1 kuadrat plus R2 kuadrat. Kemudian ketika uniform sphere atau radius R, dia full gitu ya, sejenis bola. Dia memiliki perhitungannya ada lagi 2/5 mr kuadrat. Dan ketika long uniform rod atau ketika bentuknya tabung dan perputarannya di tengah, maka rumusnya 1/12 ml kuadrat. Dan ketika long uniform rod, ketika titik aksesnya ini di sebelah kiri, maka juga akan berbeda lagi rumusnya. Dan ketika rectangular thin plate, yang balok ya, dia juga beda lagi nih, tergantung. Jadi rotational dynamics ini, si torsi dan rotational inertianya ini akan berbeda-beda ketika juga bentuk dari si perputarannya ini beda-beda gitu. Jadi kita harus perhatikan dulu nih jenis objeknya itu seperti apa sih, baru kita bisa menentukan perhitungannya akan menggunakan yang mana. Contoh di sini ada solving problems in rotational dynamics ya. As always, draw a clear and complete a diagram. Bla bla bla. Nanti kita kerjakan. Nah, contoh heavy. Nah, kalau ini berarti dia termasuknya pakainya yang apa sih? Nah, kan beda lagi nih, kita perhatikan ini ada dua gambar ya. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut ketika kita ketemu langsung aja, karena saya nggak bisa coret-coret kan akunya ya, sorry. Oke, masuk ke rotation kinetic energi. Persamaannya dari setengah mv kuadrat merupakan persamaan energi kinetik dari sebuah benda yang mengalami gerak translasi. Ini sudah rumus dasar setengah mv kuadrat.
persamaan energi kinetiknya. Tetapi pada benda yang berputar pada suatu sumbu dikatakan memiliki rotational kinetic energy. Tapi ketika si bendanya ini berputar, maka dia dinamakan dengan rotational kinetic energy. Dengan analogi translasinya, kita dapat mengharapkan hal ini diberikan oleh persamaan setengah I omega kuadrat, di mana I adalah momen insersia dan omega adalah angular velocity-nya. Nah, terus kita total energi yang dari seluruh objek dengan energi kinetik kita bisa jumlahkan seperti ini nih. Kinetic energy ya, K itu kinetic energy sama dengan sigma setengah mv kuadrat, atau kita bisa masukkan lagi mr kuadrat omega kuadrat sama dengan setengah kali sigma mr kuadrat baru dikalikan omega kuadrat. Nah, ternyata ketika rotational energi kinetik ini kita bisa menggunakan rumus ini ketika diketahui perputarannya ya atau rotasinya. Tapi kalau misalnya energi kinetik biasa kita menggunakan ya setengah mv kuadrat ini. Kemudian kita faktorisasi keluar setengah dan omega kuadratnya karena mereka sama untuk setiap particle of frigate object. Karena sigma mr kuadrat sama dengan I atau momen insersia, maka kinetic energy of frigate rotating objectnya, rotational Ke-nya adalah setengah kali I kali omega kuadrat. Kalau pada kinetic energy adalah setengah mv kuadrat, kita ubah nih I-nya itu sama dengan MR-nya ya, atau energi energi insersianya dikalikan dengan omega. Benda yang berotasi sementara pusat masanya mengalami gerak translasi dan memiliki energi kinetik translasi dan rotasi. Dari persamaan di atas ini, maka memberikan rotational kinetic energi jika sumbu rotasinya tetap. Kalau sumbu rotasinya tetap, maka kita menggunakan ini. Tapi jika bendanya bergerak, seperti roda yang menggelinding atau menuruni bukit, persamaan ini tetap berlaku. Cuman sumbu rotasinya memiliki arah yang tetap. Jadi kalau menggelinding itu kan pasti ke arahnya satu arah ya. Nah, itu berarti dia masih bisa menggunakan rumus yang di atas. Rumus ini. Nah, tetapi untuk menghitung total energi kinetiknya, kita menggunakan setengah mv kuadrat ditambah I omega kuadrat. Nah, tapi di sini ada penambahan Cm-nya ini, karena ini kan ketika terus bergerak ya, dia memiliki pergerakan, maka dia akan berlaku rumus yang ini. Contohnya, spiraling down an incline, what will be the speed of solid sphere of mass m and radius r when it reaches out at the bottom? Jadi ketika ini nanti digelindingkan ke bawah ke sini, kita lihat bagaimana pertanyaannya. Bandingkan hasil kamu ketika objeknya itu menggelinding ke bawah. Nah, kita menggunakan total energi dari rumus yang sebelumnya ya, yang ini nih. Karena dia bergeraknya ke bawah menggelinding. Setengah mv kuadrat ditambah setengah I Cm omega kuadrat ditambah dengan MY dengan V atau kecepatan center of mass, dan MG is gravitational potential energy atau gaya gravitasi. Kita ketahui bahwa Y sama dengan H atau tingginya, V sama dengan 0, dan omeganya juga sama dengan 0. Untuk total energi Y sama dengan 0. Energi dari atas dan juga sama dengan energi dari bawah. Kita bandingkan dulu nih. Ketika di atas, maka nilainya adalah 0 dikali dengan ditambah dengan MGH. Kemudian pas di bawahnya ini baru kita hitung setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah Cm omega kuadrat plus 0. Kenapa di sininya 0? Karena Y-nya ini di sini Y-nya gravitational-nya itu 0 karena dia udah di bawah nih. Tidak ada gaya gravitasinya lagi. Maka moment of inertia dari solid sphere ini, dari si bola ini,
dari perputarannya itu di tengah-tengah, menggelinding ke bawah, kita menghasilkan dari persamaan yang sudah kita hitung, MGH adalah setengah MV kuadrat plus setengah dikali 2/5 MR kuadrat dikali V kuadrat dikali dengan R kuadrat. Kemudian, cancelling the M and R we obtain, kita hilangkan dulu nih si M sama si R-nya, maka akan tersisa setengah dan 1/5 V kuadrat sama dengan GH-nya, atau V sama dengan 10 akar 10/7 GH. Nah, ternyata begitu ya cara mencarinya. Untuk ketika dia turun ke bawah, maka kita akan memperbandingkan juga dari si titik di atasnya ini, kita masukkan titik persamaan ketika dia masih di atas, ketika dia masih di atas dan juga ketika dia sudah di bawah. Yaitu, dan jangan lupa ketika dari atas ke bawah itu terjadi juga gaya gravitasi, sehingga kita tambahkanlah di sini MGH-nya itu. Nah, sehingga kita menghasilkan bahwa hasilnya adalah si kecepatan ini akar 10/7 GH. Kemudian di sini ada rotation kinetic energy. Nah, kalau kita lihat dari sini, mana yang paling cepat dari Hope empty, kemudian ada solid cylinder, ada sphere, ada box, ada juga si boxnya ini semuanya tuh marble ya, atau kelereng. Boxnya itu semuanya diturunkan, mana yang lebih cepat kira-kira sampainya ketika berbarengan ini semuanya tuh diturunkan dari sebuah anjakan gitu ya, mana yang lebih cepat sampai ke bawah. Nah, itu perhitungannya sama, masih menggunakan rotasi energi kinetik ya. Dan kita tahu dari gambar ini mana aja yang lebih cepat turunnya nih. Nah, ini akan dibahas di sini. Cuma nanti aku akan jadikan ini sebagai tugas pertama kalian deh. Terus, di rotation kinetic energy, jika hanya terdapat sedikit atau tidak ada static friction antara rolling objects dan plane pada contoh sebelumnya, maka round object akan meluncur atau slide turun ke bawah, alih-alih menggelinding, atau kombinasi keduanya. Static friction harus ada agar benda bulat menggelinding. Jadi ketika tidak ada static friction-nya ini, benda tidak akan menggelinding. Kita tidak perlu memperhitungkan gesekan dalam persamaan energi untuk benda yang menggelinding, karena gesekan tersebut merupakan gesekan statis dan tidak melakukan usaha. Titik bola pada setiap saat tidak meluncur, tetapi bergerak tegak lurus terhadap bidang yang menggelinding. Jadi, dia ini tidak memiliki usaha karena dia menggelinding. Jadi dia tidak perlu ada energi kinetiknya. Beda dengan si box ini. Nah, work done by torsi atau usaha yang dilakukan pada benda berputar pada sumbu tetap seperti pulis atau katrol dapat ditulis menggunakan besaran sudut. Jadi gaya F yang memberikan torsi sama dengan R dikali F pada roda yang menghasilkan usaha. Maka rumusnya adalah W atau usaha sama dengan F dikalikan dengan delta L untuk memutar roda tersebut pada jarak yang kecil. Delta L pada titik penerapan gaya tersebut adalah vektor dari si F ini. Roda telah berputar melalui sudut yang kecil atau delta theta sama dengan delta L dibagikan dengan R. Sehingga rumusnya usaha sama dengan F dikalikan delta L sama dengan FR delta theta. Usahanya itu F ini dari sini ya, karena dia berputar terus, F sama dengan delta L jarak atau perbedaan dari si L ini. Kemudian adalah delta theta atau selisih dari sudutnya ini. Karena tau sama dengan R kali F, maka W sama dengan tau dikali delta theta. Ini merupakan usaha yang dilakukan oleh torsi saat memutar roda melalui sudut delta theta di sini.
Kemudian work done by Torsi atau daya power. Kita masukkan lagi rumus dasarnya. P sama dengan W dikali delta T. Baru kita masukkan torsinya ke sini. Rumus torsinya. Atau rumus akhirnya adalah tau dikali dengan omega. Yang mana jika dianalogikan dengan transnational version adalah P sama dengan F dikalikan dengan P. Kita lihat di sini ya. Nah, hampir sama. Saat kita menggunakan usaha, tapi di sini kita menggunakan daya. Angular momentum and its conservation. Sebelumnya kita membahas bahwa jika kita menggunakan angular variable dengan yang tepat, persamaan kinematik dan dinamis untuk rotational motion akan dianalogikan dengan persamaan untuk ordinary linear motion. Rotational kinetic energi dapat ditulis dengan setengah I omega kuadrat yang analog dengan rotational kinetic energy, yaitu setengah mv kuadrat. Begitu juga untuk linear momentum. P sama dengan M kali V, memiliki rotational analog yang disebut dengan angular momentum. Untuk symmetrical object, rotation pada sumbu tetap yang melalui pusat massa angular momentumnya adalah L sama dengan I kali omega. Ini sama ya kayak yang tadi insersia. Ya, rata-rata juga kita menggunakan rumusnya sebenarnya itu aja. Cuman untuk penerapannya yang berbeda. Kita tahu bahwa hukum kedua Newton, F sama dengan sigma F sama dengan M kali A. Juga dapat ditulis secara umum in terms of momentum sebagai delta P, itu delta rho atau P, dibagi dengan delta T. P ini. Dengan cara yang sama, rotational equivalent dari hukum kedua Newton, yaitu sigma tau sama dengan I dikalikan dengan A. Dapat ditulis dengan in terms angular momentum, seperti ini. Nah, jika objek memiliki angular velocity atau omega 0, maka saat T sama dengan 0 dan angular velocity-nya adalah omega setelah suatu time interval delta T, maka percepatan sudutnya adalah delta omega sama dengan delta omega sama dengan A, kemana delta omega per delta T sama dengan omega per omega 0 dibagi dengan delta T. Kayaknya ini akan butuh kalian untuk kalian baca sih lebih tepatnya. Nanti akan tugasnya atau perhitungannya akan kita lakukan secara langsung. Nah, ini adalah angular momentum and its conservation. Ini sama ya penerapannya, dia berputar, I-nya large dan omeganya kecil, dan ini adalah I-nya small dan omeganya besar. Paling sampai situ dulu aja kita bahasnya, karena aku tahu kalian juga pasti akan pusing. Karena tidak ada contohnya, maksudnya tidak ada perhitungan secara langsungnya. Nanti mulai minggu tanggal berapa ya? Karena minggu depan itu kan kalian akan, nah tanggal 5 kan pas banget nih hari Rabu, kalian kan akan ke Unsud Pusat ya, buat ada seminar nasional. Maka tanggal 12-nya ini nanti baru kita bahas secara keseluruhan. Dan nanti untuk pertemuan minggu depannya, ini udah selesai ya, Bes, BTW. Nanti untuk pertemuan minggu depannya, kita ganti hari ya. Karena kan absen tetap ada, absen tetap diadakan berdasarkan seminar nasionalnya kalian. Nanti ketika kalian ikut seminar nasional, aku akan meminta kalian untuk membuat rangkuman dari seminar nasional tersebut ya. Itu akan diganti sebagai absensi kalian di tanggal 5 November. Untuk pertemuan di tanggal 5 November itu nggak usah kita adakan kelas pengganti, karena jamnya memang dikhususkan untuk seminar nasional. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 12. Tapi untuk sebagai penggantinya, di absen tanggal 5 ini, aku minta kalian untuk membuat
tadi membuat tugas rangkuman dari seminar nasionalnya. Dan juga ada sedikit tugas mungkin ya untuk sebelum tanggal 12. Karena tanggal 12-nya ini nanti kita akan mulai offline di kelas. Jadi yang kelas B dan D kita offline ya, nggak online lagi. Baru nanti seterusnya kita offline terus. Kebetulan aja ini dari kemarin agendanya penuh terus, jadi kita nggak bisa ketemu secara offline. Tapi nanti minggu depan seminar nasional itu nggak perlu ada pengganti kelas lagi. Jadi nanti dinner sama siapa? Val tuh siapa ya di ini? Dari kelas perwakilan kelas. Iqbal, Bu Iqbal. Oh, Iqbal. Ya, nanti sama Iqbal minta tolong kalau ada apa-apa aku minta tolong ke kalian ya untuk nanti di-share ke anak-anak kelas. Tapi sejauh ini itu dulu sih. Baik, Bu. Sampai aku cek cara versi-nya ya.